Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Saya perkenalkan dahulu, saya adalah Fajar Kurnia Aji, berasal dari SD Negeri Surakarsan 2 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tentu Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyannya, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tut wuri handayani, yaitu yang artinya adalah ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh. Jadi kita layaknya guru memberi contoh bagi murid-murid kita. Yang kedua adalah ing madya mangunkarsa, yaitu di tengah memberi semangat atau motivasi. Jadi sebagai guru kita juga harus memberikan semangat kepada murid-murid kita, memberikan motivasi kepada murid-murid kita agar murid kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Yang ketiga adalah tutwuri handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Ada saatnya guru di belakang memberi dorongan kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk memaksimalkan potensinya mereka masing-masing. Nah, dari semboyan ini, pemikiran filosofi, pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada satu poin yang sangat berarti bagi saya, yaitu adalah pendidikan berpusat pada murid, atau sering juga disebut adalah kalau di era sekarang adalah student center. Nah, pendidikan yang berpusat pada murid ini pada hakikatnya menurut saya adalah apa dikatakan pendidikan sudah berpusat pada murid. Yang pertama adalah murid sudah merdeka dalam belajarnya, yaitu sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sesuai dengan minat bakat murid, sesuai dengan potensi masing-masing individu murid-murid kita. Yang kedua adalah murid-murid kita sudah belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentu perubahan zaman, yaitu perkembangan teknologi, ataupun dulu mungkin belum ada keterampilan-keterampilan tertentu, sekarang sudah banyak. Nah, murid-murid kita sudah bisa belajar sesuai dengan zamannya. Dan yang ketiga adalah berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Jadi, jika tiga hal ini sudah kita terapkan dalam pembelajaran kita, maka pendidikan atau pembelajaran di kelas kita sudah berpusat pada murid. Nah, tetapi dalam keadaan sekarang ataupun banyak ditemui di sekolah ataupun bahkan di sekolah saya ataupun saya sendiri kadang-kadang juga mungkin belum berpusat pada murid. Tetapi kenapa? Nah, murid bosan di kelas, murid enggan belajar, atau murid merasa kesusahan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu adalah berarti pembelajaran kita belum berpusat pada murid. Nah, terus bagaimana agar kita pembelajaran itu berpusat pada murid? Di sekolah saya di SD Negeri Surakarsan 2 ada beberapa kegiatan untuk mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat siswa. Salah satunya adalah ekstrakurikuler, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, ketiga pembiasaan positif, dan yang keempat adalah kegiatan belajar di luar kelas. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini ekstrakurikuler ini ada banyak sekali. Yang saya tampilkan di sini hanya 5 ekstrakurikuler. Ada hadroh, TIK, silat, pramuka, senam. Bahkan ada lagi ekstra
musik. Terus ada ekstra bahasa Inggris untuk kelas 3 dan kelas 6, ada ekstra membatik, ada ekstra membaca Al-Qur'an ataupun madrasah diniyah, dan masih banyak ekstra-ekstra yang lain. Tentu ekstra ini dipilih sesuai dengan minat dan bakat siswa. Tidak ada paksaan dalam memilih ekstra yang akan diikuti oleh murid kita. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tentu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan ini di SD Negeri Surakarsan 2 akan karena apa? Karena semuanya adalah berpihak pada murid. Atau salah satu juga pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah berhamba pada anak. Nah, dalam arti ini kita sebagai pendidik yaitu berhamba pada murid. Yang berikutnya adalah pembiasaan positif. Nah, selain pembelajaran yang menyenangkan ekstrakurikuler, di Surakarsan 2, SD Negeri Surakarsan 2 juga melakukan pembiasaan-pembiasaan positif. Yang pertama ada literasi, ada salaman pagi 5S atau 7S setiap pagi. Terus ada perayaan hari-hari besar, ada sholat berjamaah, ada senam pagi, ada makan bersama, ada apel pagi, ada tadarus pagi, dan masih banyak lainnya. Pembiasaan-pembiasaan positif agar apa? Diharapkan nanti murid akan juga di rumah melakukan hal-hal yang sama ataupun hal-hal yang positif tersebut. Berikutnya adalah pembelajaran di luar kelas. Nah, ini adalah untuk merefresh. Selama mungkin pembelajaran di sekolah mereka jenuh dan sebagainya, maka dilakukan pembelajaran di luar kelas. Bisa dilakukan di luar kelas di halaman sekolah ataupun di tempat lain. Tentunya ada outbound, ada outclass, ada studi banding dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa dilakukan, atau ada kelas masak dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan di SD Negeri Surakarsan 2 Yogyakarta. Tetapi tantangan pada era saat ini tentu banyak sekali. Tapi saya akan menyampaikan 2 tantangan terbesar dari aspek murid, yaitu rendahnya motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Itu dari aspek siswa. Dari aspek guru, yaitu adalah kemampuan guru dalam memahami dan mengimplementasikan pemikiran KHD. Nah, itu 2 hal tantangan yang dihadapi pada era saat ini. Tentunya juga di SD Negeri Surakarsan 2 Yogyakarta. Nah, solusi yang dapat dilakukan yang saya tawarkan adalah yaitu melakukan variasi pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak bersifat monoton agar siswa tidak bosan, agar siswa antusias dalam mengikuti, agar pembelajaran juga menyenangkan. Terus yang kedua adalah menggunakan model dan media pembelajaran yang terkini yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Individu setiap siswa berbeda-beda tentunya. Terus ada lagi yaitu dari aspek guru, yaitu guru melakukan pengembangan diri melalui mengikuti diklat, webinar, seminar, ataupun saya sendiri mengikuti pendidikan guru penggerak ini adalah untuk mengembangkan diri saya menjadi lebih tahu, memahami, dan dapat mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya adalah menjadi teladan, guru menjadi teladan. Nah, ini yang saat ini di era globalisasi saat ini, itu juga harus dilakukan oleh guru. Guru harus bisa menjadi teladan bagi murid-muridnya. Jika guru dilihat baik dalam hal bersikap, budi pekerti, dan lain sebagainya, maka murid akan mengikuti guru. Sebaliknya, jika guru tidak baik dalam hal bertutur kata, sikap, maka murid bisa jadi mencontoh guru. Yang berikutnya, solusi yang dapat dilakukan adalah menuntun murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Pendidikan itu adalah menuntun murid untuk memaksimalkan potensi yang ada dirinya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Tentunya dalam menuntun ini pendidik diibaratkan sebagai petani.
yaitu adalah petani itu hanya bisa memupuk, merawat dan sebagainya, tetapi kodrat padi tidak bisa diubah menjadi jagung. Maka murid juga seperti itu. Setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Ada kurangnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.